nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya pantas kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Dan salah satu nikmat Allah yang terbesar yang sekarang masih melekat dalam diri kita adalah nikmat Islam dan nikmat iman, ditambah nikmat sunnah ya, karena Islam, iman, sunnah itu merupakan sebesar nikmat yang Allah berikan kepada kaum muslim, kaum mukmin ya, dengan termasuk juga nikmat Islam iman ini adalah salah satu bentuk penyempurnaan dari diutusnya Nabi Muhammad SAW yang merupakan nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia. Allah katakan dalam surah Al-Imran ayat ke-165, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi sungguh Allah telah memberikan karunia atau nikmat yang sangat besar bagi orang beriman. Apa nikmat itu? Itu diutusnya seorang rasul di antara mereka, yang mana rasul tersebut membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah, mensucikan manusia dan mengajarkan manusia kitab-kitab. Nah, isi dari Al-Quran dan hikmah itu as-sunnah, yang mana sebelumnya manusia berada dalam kesesatan yang sangat nyata ya, termasuk kita. Sebelum kita mengenal sunnah, mungkin kita tidak bisa membedakan mana itu dosa, mana itu pahala, tidak bisa membedakan mana itu sunnah, mana itu bid'ah. Kebanyakan kita hanya sekedar ikut-ikutan. Apalagi kita ini kebanyakan lahir Islamnya hanya sekedar bawaan dari orang tua. Ditambah lagi dari segi pendidikan di sini Islam memiliki porsi yang sedikit. Di sini lebih mencondongkan materi-materi umum, walaupun realita yang sekarang kita lihat umum yang nggak dapat, pelajaran agamanya kagak dapat. Cuma jadi generasi tiktokers ya, generasi konten, hanya anti gaya-gayaan, dunia akhiratnya nggak dapat sama sekali. Nah, itulah permisalan orang sekarang. Menjauh tidak fokus dengan ilmu agama, akibatnya dunia juga tidak ya dapatkan. Jadi permisalan orang belajar ilmu agama itu seperti apa? Orang lagi menuai, apalagi menanam tumbuh-tumbuh padi misalnya, atau tanaman-tanaman yang menghasilkan kayak padi, bawang dan semisalnya. Itulah akhirat. Dan dunia adalah apa? Rumput-rumputnya, kayak daun rumput-rumput ilalang-ilalang itu ikutan tumbuh apa kita menanamnya juga? Kita nanam padi, buah-buahan, itu ilalang-ilalang rumput-rumput tumbuh dengan sendirinya enggak? Ngikutin enggak? Ya, tapi kalau kita nanam rumput ilalang, itu pohon-pohon, tanaman-tanaman yang produktif akan muncul sendiri enggak? Enggak bakal. Seperti juga kalau kita mencari agama kita, insya Allah dunia akan ikutan. Nah, sehingga kalau kita lihat sekarang, mengapa orang Islam khususnya di negeri Muslim banyak terbelakang? Sehingga orang mengatakan
itu negeri barat maju-maju, Cina, Jepang maju-maju. Kenapa orang Islamnya kok semakin terbelakang dalam masalah ilmu, terutama ilmu dunia untuk sebagian orang mereka yang terutama para akademisi? Yaitu salah satu faktor utamanya karena mereka beragama bukan dengan agama yang diajarkan oleh Rasulullah. Beragama hanya dari sekedar ikutan, beragama hanya sekedar dicampur dengan sesuatu yang tidak murni. Sehingga Islam yang murni, kalau orang mempelajari Islam yang murni, dia akan paham keindahan agama Islam. Kalau orang mempelajari agama Islam yang murni, ilmu-ilmu dunia itu akan mengikutinya, sehingga agama Islam, umat Islam tidak akan terbelakang seperti yang kita lihat saat ini. Ya, kita lihat di Indonesia khususnya tahayul-tahayul, mistis-mistis masih dicampur adukan dengan agama Islam, sehingga banyak ritual-ritual yang bukan membuat pintar umat Islam, malah akan semakin membuat umat Islam bodoh dan terbelakang. Dan dia dengung-dengungkan dengan dalih budaya, kearifan lokal dan semisalnya. Dan insya Allah pada pertemuan saat ini kita akan membahas tentang fadlul Islam, ya, keutamaan agama Islam, ya, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemarin saya sudah ngirim ke Abu Hasbi PDF-nya. Nah, kita akan membahas kitab Fadlul Islam, keutamaan agama Islam. Dan juga dengan kita mempelajari Fadlul Islam ini, setidaknya kita bisa mengkonter diri kita dari syubhat-syubhat seputar agama Islam, atau juga kita bisa sedikit membela salah satu ulama besar kita yang menulis kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, salah seorang ulama sunnah yang sangat besar, yang sangat memberikan jasa yang banyak bagi Islam yang murni. Namun sekarang banyak dicela, dicaci maki oleh orang yang kata dasar Wahabi. Ya, kebanyakan orang-orang yang mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau kita yang berusaha mengamalkan Islam yang murni, karena apa? Karena kebodohan, ketidakketahuan. Ya, karena kan sebagaimana dikatakan pepatah dalam pepatah Arab, al-insanu adun lima jahilahu. Manusia itu akan memusuhi sesuatu yang tidak dia ketahui. Makanya kalau dalam istilah anak muda, tidak kenal maka tidak sayang Ya, tidak kenal maka tidak sayang. Ya, jadi wajar orang mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lagi sekarang zaman medsos kan, di komen enak aja, dasar Wahabi terus. Itu karena suatu faktornya tidak Nah, salah satu cara mengenal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan kita melihat tulisannya. Apakah benar beliau ini mengajarkan kesesatan, mengajarkan tidak cinta Nabi, mengaku Nabi, tidak mencintai keluarga Rasulullah, dan tuduhan-tuduhan dusta lainnya yang dituduhkan oleh orang-orang yang membenci Islam dari dalamnya. Ngakunya Islam, tapi ketika kita ajak masuk Islam yang benar, langsung mengeluarkan 1000 macam tuduhan. Ya, satu juga mungkin faktor orang-orang nggak kenal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, khususnya di negeri kita, karena kita paham lah, minat baca Indonesia ini peringkat keberapa di dunia? Peringkat pertama apa peringkat buncit? Iya, kita ini jago berkomentar, males membaca, ya. Mungkin salah satu faktor juga yang menyebabkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau kayak sunnah, salaf dibenci itu, kita lebih banyak senang nonton konten, senang melihat, tidak senang membaca dan berpikir. Nah, itu kebanyakan kita. Makanya dahulu ada kisah yang menarik tentang seorang ulama, ya, dia dibilang ulama karena memang dia ahli ilmu. Tapi dia nggak tahu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi dia ulama hadis di India. Ya, India itu dulu terkenal dengan orang yang banyak penghafal hadisnya. Jadi dia hafal tentang seluk-beluk hadis, musolahnya, rawi-rawinya. Nah, namun sayang Syekh ulama ini sangat tidak mendapatkan informasi seutuhnya tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Hanya mendengar sedikit ocehan-ocehan doang. Ya, Muhammad Wahab itu menghancurkan kuburan Rasulullah, kata ada fitnah-fitnah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu menyamakan Allah dengan makhluk, ya, sama seperti tuduhan kepada Ibnu
Taimiyah. Nah, satu ketiga ada seorang ahlu sunnah di India. Nah, ketika tahu ulama ini mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, nah dia pintar, dia tidak membantah dengan balik mencela ulama tersebut. Tapi dengan cara apa? Dia ambil buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid itu isinya apa? Al-Quran, As-Sunnah, dan Qaulul Sahabat. Dia sobek sampulnya sehingga tidak diketahui nama penulisnya. Akhirnya dia berikan kepada ulama yang suka menjelek-jelekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Coba Syekh, baca kitab ini. Baca, bagus. Apakah di dalam kitab ini ada kesesatan? Ada mengajarkan tentang mengingkari Islam Rasulullah? Nggak ada. Ini isinya Al-Quran, As-Sunnah, dan Qaulul Sahabat, Qaulul Salaf. Nggak ada kesesatan sama sekali di buku ini. Akhirnya pemuda ini berkata, tahu nggak siapa penulis buku ini? Nggak tahu. Itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang selama ini engkau caci maki dan engkau cela. Ketika dia kasih tahu seperti itu, langsung shock, kaget, dan alhamdulillah dengan izin Allah, ulama ini mengenal sunnah dan malah terdepan dalam membela sunnah. Nah, jadi kebanyakan kita itu kenapa membenci Syekh Muhammad atau sebagian ustaz yang lain yang di luar sana ya? Karena tidak mau membaca. Lebih senang mendapatkan berita bukan mencari berita. Lebih senang dengan kilawakol katanya. Nah, dengan kita mempelajari fadlul Islam, keutamaan Islam, kita khususnya kita dulu lah. Karena ibda binafsik, dimulai dengan diri kita akan semakin paham kita berada di jalan yang benar. Kenapa? Karena kalau kita mengenal Islam, kita akan mengetahui keistimewaan Islam, keutamaan Islam, keindahan agama Islam. Apalagi kalau kita hidup, pasti namanya penuh dengan ujian. Dan salah satu cara setan menyesatkan kita keluar dari Islam apa? Ketika Allah berikan kita ujian hidup, setan akan membisik-bisikan kepada kita, kalau kamu memang Islam, kenapa Allah nggak tolong kamu? Kenapa kamu kalau memang Islam, kenapa kamu hidupnya begini terus? Tuh, lihat tuh orang-orang luar sana, dia nggak pernah sholat, bahkan mungkin dia kafir, hidupnya lebih makmur dibandingkan kamu ya. Saya yakin kalau kita berada dalam kesulitan, pasti terkadang dibisikkan kayak gitu nggak? Ya, walaupun kita sudah ngaji sekalipun, tetap akan ada setan membisik-bisikan kita dengan sesuatu, terutama ketika kita berada dalam kesulitan. Untuk apa? Mengeluarkan kita dari agama Islam. Jangan pernah kita merasa aman dari godaan setan tersebut yang ingin mengeluarkan kita dari agama Islam. Ya, salah satunya dengan kita mempelajari. Semakin kuat kita mempelajari Islam, maka akan semakin kokoh Islam di dalam diri kita. Saya juga sudah beberapa kali lihat banyak orang-orang di antara kita mengenal sunnah, tapi ketika berada dalam kesulitan, sedikit-sedikit sunnahnya mulai hilang. Atau bahkan naudzubillah, saya pernah lihat sendiri waktu saya di pondok dulu, saya dulu dekat di kampus, ada mahasiswa yang sering ikut kajian, udah mendengar sunnah dikit, naudzubillah min dzalik, dia murtad. Gara-gara apa? Pergaulan. Namanya kampus umum, tahu sendiri gimana. Ternyata apa? Dia affair sama seorang perempuan, ternyata perempuan itu Nasoro. Akhirnya apa? Diguna-guna lah katanya Pak. Akhirnya katanya dia malam-malam mimpi murtad. Ya gara-gara itu salah bergaul. Nah, itu bukti bagaimana kalau kita sudah jenggot sekalipun, celana gantung, ibu-ibu sudah jilbabnya melebar, bahkan udah pakai cadar, jangan pernah merasa aman. Setan dan bala tentaranya selalu menggoda kita untuk mengeluarkan kita dari agama Islam. Ditambah sekarang zaman medsos, kita lebih akrab dengan WhatsApp, dengan Facebook, Instagram, yang mana itu adalah sarana terbesar saat ini banyaknya syubhat. Apalagi kita iseng-iseng masuk ke kelompok-kelompok yang kadang-kadang kita isengnya pengen penasaran doang. Ini kayak orang kata kita ahli bidah nih. Itu syubhat itu cepat menyambar. Jadi berkata syubhat itu seperti seekor burung elang yang begitu sigap menangkap mangsanya yang lagi lelah. Pernah lihat nggak? Lagi lalai. Pernah lihat burung elang kalau nangkap mangsa gimana? Sekejap kilat. Seperti juga syubhat. Apalagi sekarang setiap hari
informasi-informasi berseliweran ke kita. Kita tidak bisa membuat HP karena nggak mungkin. Karena sekarang hidup penuh dengan HP udah di kebutuhan primer. Kita berinteraksi dengan pemerintah, mengurus berkas, bahkan kita bisnis pakai HP. Jadi tidak bisa kita buang juga. Ya, salah satu kita mengcounter, kita semakin kuatkan Islam di dalam diri kita. Ya, kalau kita lihat buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yaitu Fadlul Islam, kita akan perhatikan beliau hanya membawakan Al-Quran, hadis, dan perkataan ulama. Persis kalau Bapak sering ikut kajian Sahih Bukhari atau kitab-kitab hadis itu dibawakan oleh ulama itu cuma apa? Al-Quran, hadis, kadang Al-Quran, ada nggak perkataannya dimasuk? Cuma hadis atau Al-Quran. Sama Syekh Muhammad bin Wahhab tidak ada sedikit pun dia mengeluarkan kata-kata sendiri. Semuanya benar-benar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, berbeda dengan buku-buku yang ditulis dengan pendapat sendiri. Masih bakal banyak apa? Kesalahan. Tapi kalau dia bawakan Al-Quran dan As-Sunnah, ya salah satu tujuan siapa? Untuk menjaga agar bukunya ini apa? Tidak ada kesalahan-kesalahan karena murni yang dia bawakan adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang sesuai dengan tema yang akan dia bahas. Nah, sekarang kita akan mulai materi pertama tentang Babul Fadlul Islam. Sebagaimana di buku ini, silakan kalau ada yang punya PDF-nya. Syekh membawakan pertama dalam kitab Fadlul Islam adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Nah, ini ayat terakhir yang turun yang menjelaskan tentang kesempurnaan agama Islam. Ya, saya tanya, kalau sempurna itu artinya mengandung ada yang tambahan nggak? Ada pengurangan nggak? Berarti benar-benar perfect, ya, sempurna. Ya, kalau kita lihat dalam hukum manusia ada amandemen nggak? Atau revisi? Atau misalnya Bapak kerja di perusahaan udah buat SOP nih, tapi kadang-kadang bakal berubah nggak? Pasti. Ataupun manusia bikin tulisan, ada nggak revisi cetakan sekian? Ya, itu tujuannya untuk apa? Faedahnya menandakan manusia itu tidak akan sempurna dalam ilmu. Manusia tidak sempurna dalam pemikiran. Pasti lihat, kurang. Berbeda dengan agama Islam yang langsung dari wahyunya dari Allah, yang menulis undang-undangnya Allah, itu tidak akan kita temukan kekurangan sedikit pun. Kalau ada yang mengatakan kurang, menandakan bukan Al-Qurannya kurang, tapi apa? Pemikirannya yang memang kurang, akalnya tidak sampai dalam memahami hal tersebut. Ya, kita lihat firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-Yauma, siapa yang hafal? Ini sering kalau kajian dibahas nih di saat manapun. Al-Yauma akmal lakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul. Nah, iya. Ini kalau bisa Bapak hafalkan nih. Ya, ayat ini singkat kok. Memang kalau di mushaf Al-Maidah ayat ketiga ini benar panjang. Ya, hampir setengah halaman, setengah muka tuh. Nah, tapi ini ngambil potongannya, itu al-yauma akmaltu lakum lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Ya, itu kan sempat viral kan, penista surat Al-Maidah, ya Al-Maidah. Padahal sebenarnya termasuk penistaan Al-Quran adalah mengatakan Islam ini belum sempurna, pengen menambahkan ajaran membuat statement-statement Islam Nusantara lah, Islam apa lagi? Islam garis keras, Islam lurus, Islam moderat. Nah, itu juga termasuk penistaan agama Islam, membagi-bagi Islam dengan yang tidak pernah diajarkan oleh Allah. Jadi terutama orang liberal nih, dia menganggap Islam yang dibawa ayat ini, Islam yang dibawa Rasulullah itu bukan Islam yang sesuai dengan keinginan mereka. Ini Islam garis keras kata mereka. Islam fosil, Islam kuno, kita harus moderat. Jadi menurut versi mereka apa? Bagaimana Islam itu mengikuti selera manusia. Ya, contohnya kayak Al-Ghifari kan. Manusia ketika dijelaskan tentang haramnya musik, wah itu terlalu kaku. Nah, Islamnya itu Islam terlalu apa? Tidak toleran ya. Padahal
Di Al-Quran musik itu memang haram. Ya, terkadang di isi Al-Quran itu ada yang dijelaskan dengan terang-terangan, kayak misalnya tentang faraid, ya kan? Tentang kewajiban puasa, jelaskan ini wajib, ini hukumnya sekian. Ada yang dijelaskan secara eksplisit, maksudnya apa? Maknanya tidak dijelaskan secara jelas, tapi ada makna yang menjurus ini halal, itu halal. Kayak misalnya ada orang yang ditanyakan, rokok itu haram, emang ada di Al-Quran dalil tentang rokok mana? Ayat tentang hurima alaikum dukhon, nggak ada kan? Jadi kita jawab lagi, emang di Al-Quran ada dalil tentang halalnya jeruk? Ada nggak Allah jelaskan secara eksplisit tentang halalnya jeruk? Ada nggak? Nggak ada. Sama juga kayak musik, tidak Allah jelaskan ya ayyuhalladzina amanu hurima alaikum misalnya al-ghina, musik, ada nggak? Ya, jadi Al-Quran itu ada yang dijelaskan secara umum, ada yang dijelaskan secara khusus. Kalau yang umum tadi, misal kayak ayat faraid, semuanya jelas. Tapi kalau yang khusus, Allah maknanya itu dijelaskan oleh para ulama atau ditafsirkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang-orang seperti itu sebenarnya termasuk apa? Ingkarus sunnah. Jadi dia pengennya hanya Al-Quran aja. Jadi kalau ada di Al-Quran secara jelas, ya, secara detail, berarti iya, nanti saya akan ikuti. Tapi kalau ditafsirkan bukan dari Al-Quran, misalnya dari hadis atau perkataan sahabat, dia tidak mau mengikuti. Ya, kalau orangnya kayak gitu, mendingan ketika dia mati nggak usah diurus. Ada nggak di Al-Quran tentang ahkamul janais secara detail? Ya, maka dulu ada seorang ulama ustadz di Indonesia, ya, ada ingkarus sunnah, dia nggak mau sholatin. Kenapa? Emangnya di Al-Quran ada dalil tentang apa? Secara detail mengafani orang, doa-doa orang meninggal sampai nguburin orang, ada nggak di Al-Quran? Nggak ada. Ya dulu pernah ada seorang ustadz yang nggak mau sholatin seorang ingkarus sunnah, ya gara-gara itu. Gimana saya mau nyolatin kamu? Orang di Al-Quran aja nggak ada tentang apa? Perintah sholatin jenazah. Ya, karena kita akan membahas firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan kepada kalian agama kalian. Ya, Islam Allah sempurnakan. Pada hari ini telah kusempurnakan kepada kalian agama kalian. Terus wa atmamtu alaikum ni'mati. Telah aku cukupkan kepada kalian nikmatku. Ya, udah cukup, nggak perlu nambah-nambah lagi, dikurangin. Nah, yang terakhir intinya wa raditu lakumul, telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Nah, 3 ayat ini telah menjelaskan kepada kita, 1 ayat ini 3 hal penting Allah berikan kepada umat Islam. Pertama apa? Islam yang sempurna. Yang kedua apa? Nikmat yang cukup. Ya, maksudnya nikmat cukupnya apa? Allah berikan kita nikmat yang tidak hingga yang mustahil bagi kita untuk apa? Menghitungnya. Yang ketiga apa? Hanya Islam satu-satunya agama yang Allah ridhoi. Selain itu tidak ada lagi agama selain Islam. Nah, ini juga membantah pemahaman semua agama apa katanya? Sama, semua agama baik. Semua orang tuh agama apapun silahkan, yang penting dia baik. Sampai ada yang menganalogikan agama dengan Allah itu seperti orang yang Allah itu seperti tujuan, seperti dia mau pergi ke suatu daerah. Jadi Allah itu kayak suatu tujuan. Dan agama itu seperti sarana transportasi. Orang tuh bebas mau pergi suatu tempat, misalnya dia mau pergi ke Surabaya. Ya, ibaratnya Surabaya itu Allah kata mereka. Orang tuh bebas. Kalau mau pergi Surabaya silakan pakai pesawat, pakai bis, pakai motor, kereta api, kapal laut. Ya, seperti itu juga agama. Terserah dia mau pakai apa aja, yang penting niatnya kemana? Ke Surabaya. Jadi selama niatnya kepada Allah, mau pakai kendaraan agama apapun pasti akan sampai. Itu kalau pakai logika, oh iya. Tapi agama Islam bukan dibangun dengan logika manusia. Itu logika nyeleneh itu sudah dibantah khusus oleh sahabat. Itu Ali bin Abi Laukana dinu biroi. Kalau agama itu memang pakai apa?
Lah logika, lah kan asfalal khuf aula bimashamin a'laha. Makanya apa? Yang paling berhak untuk diusap mana? Bawah, tapi yang diusap apa dalam ini? Atas. Iya, itulah logika. Kalau memang agama kita pakai logika, mendingan kalau kita mau ini aja memang kotor. Tapi apa? Malah atasnya. Lah kita butuh kentut. Tapi yang dibasuh mana? Ujung rambut sampai ujung kaki. Itu contohnya. Jadi bisa kayak waris, logika lagi. Masa perempuan dapat setengah, nggak adil banget. Laki-laki dapat itu kalau logika kita emang nggak adil. Tapi kalau berdasarkan Allah adil. Kenapa? Perempuan khususnya ibu-ibu kalau punya duit sendiri itu duit pribadi ibu apa dikasih ke suami bu? Bu kalau punya duit misalnya dari hasil kerja sendiri. Ya itu milik suami enggak? Iya, tapi kalau suami punya duit, nah itu suami punya duit, duitnya cuma bertahan paling lama 1 jam. Kasih ke siapa? Istri. Kalau istri punya duit, ya kalau istrinya baik bisa dikasih suaminya. Ya itu kalau kita pakai logika. Ya sekarang kita lihat Allah tentang firman Allah ini dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Ya, dalam Sahih Muslim dari Thariq bin Syihab tentang ayat yang mulia ini. Suatu ketika datang seorang lelaki Yahudi kepada Umar bin Khattab dan dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat di kitab engkau di Al-Quran yang mana kami juga membacanya." Masya Allah, berarti orang Yahudi diam-diam dia juga tahu tentang isi Al-Quran. Dia juga membaca isi Al-Quran. Ada satu kitab di dalam satu ayat dalam kitab kalian yang mana kami membacanya. Ya. Terus lau alaina nuzilat, kalaulah ayat tersebut diturunkan kepada kami, maksudnya kepada orang Yahudi, maka kami akan jadikan hari diturunkan ayat tersebut sebagai hari raya kami. Nah ini menjelaskan Yahudi itu sebenarnya pintar. Makan ilmunya tentang Islam lebih dibandingkan dengan kita. Bayangin aja nih, orang Yahudi sampai dia tahu isi surat Al-Maidah. Kita aja juz 30. Iya itu buktinya. Tapi jangan kecil hati. Orang Yahudi itu tahu hanya sebagai ilmu pengetahuan aja. Karena memang dia itu kalau dalam bahasa kita kayak di luar negeri sana ya, banyak orang pintar-pintar tapi ilmu hanya sebagai pengetahuan doang, tapi tidak untuk diamalkan. Kalau kita walaupun juz 30 nggak hafal semua, insya Allah kalau kita amalkan tauhid sedikit ilmu tapi kita amalkan lebih mulia dibandingkan Yahudi sana yang banyak ilmunya tapi tidak diamalkan sama sekali. Nah, jadi orang Yahudi ini mengatakan kalau ayat ini diturunkan kepada kami, diturunkan di Taurat bukan di Al-Quran, maka hari diturunkan ayat tersebut akan kami jadikan sebagai hari raya kami. Maka Umar pun menjawab, ya saya tahu ayat itu. Ayat itu adalah ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kapan diturunkan ayat ini? Ayat ini diturunkan pada waktu yang penuh berkah, tempat penuh berkah. Waktu berkahnya apa? Di hari Jumat. Berkah lagi waktu apa? Di sore hari lagi Arafah. Tiba-tiba di Arafah manusia lagi berkumpul, termasuk hari istimewa dalam Islam. Hari apa lagi? Jumat. Waktunya di sore. Benar-benar terkumpul 3 waktu yang istimewa diturunkan ayat mulia. Dan benar. Dan ketika ayat ini diturunkan memang 3 tempat ini adalah hari raya kita. Yaumul Arafah hari raya kita enggak? Ya hari hari raya kita juga enggak? Ya benar-benar 3 tempat ini. Dan sore hari Jumat istimewa, hari dikabulkan doa. Nah makanya orang Yahudi salah satu bentuk bencinya kepada Islam apa? Mereka iri. Kenapa yang bagus-bagus diberikan kepada Islam, tidak diberikan kepada kami ya. Mereka berharap Nabi itu terakhir dari kaum mereka, ternyata malah diberikan kepada bangsa Arab. Makanya orang Yahudi itu juga benci dengan bangsa Arab. Makanya kalau ada orang yang benci
mengatakan kidrun dan semisalnya, secara tidak langsung dia mengikuti hawa-hawa Yahudi yang membenci umat dari Arab. Ya, jadi salah satu cara orang ingin menghina Islam, tidak langsung hina Islam, Pak. Dimulai dengan menjelek-jelekan Arab. Dikit-dikit, nanti barulah puncaknya Islam secara langsung mereka kelak. Ya, sekarang kita akan lihat fawaid dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, ada sekitar 4 fawaid dari ayat yang mulia ini. Syariat Islam begitu sempurna. Ya, jadi syariat Islam begitu sempurna. Ya, salah satu bentuk kesempurnaan syariat Islam apa? Menjelaskan hal-hal yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Ya. Jadi syariat Islam sangat sempurna menjelaskan apa saja yang dibutuhkan oleh umat manusia dalam kehidupannya. Jadi dalam kehidupan kita dari bangun, tidur sampai tidur lagi, itu semua sudah dijelaskan secara detail oleh Islam. Ada 3, Al-Quran, As-Sunnah, dan qaulul sahabat. Ya, jadi qaulul sahabat, pendapat sahabat yang tidak pernah dilarang oleh Rasulullah diamkan, Rasulullah menyetujui, tidak Nabi larang, maka itu termasuk hukum Islam, termasuk itu syariat agama Islam. Syariat Islam itu meliputi apa aja? Ada 4 pokok syariat Islam yang dijelaskan di Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama adalah tentang masalah akidah. Ya, jadi kita tidak butuh lagi akidah selain Islam. Akidah orang Yunani. Ya, kalau misalnya di kampus-kampus sekarang ada namanya hermeneutika tuh. Penafsiran Al-Quran pengen ditafsirkan. Hermeneutika itu adalah penafsiran orang-orang yang Yunani dalam menjelaskan Tuhan-Tuhan mereka. Sekarang malah pengen digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Nyambung nggak? Ya, Yunani Tuhannya berapa? Politeisme mereka. Ya, politeisme itu banyak Tuhan. Kalau kita monoteisme, nggak mungkin ketika mereka memahami dewa Zeus, dewa Hercules dan seterusnya, digunakan untuk memahami agama Islam. Karena kalau di Yunani Tuhannya aneh-aneh, Pak. Ya salah satunya itu kayak Zeus. Tahu Hercules, benar tahu mungkin? Nah, itu Hercules lahir dari masa dewanya selingkuh. Jadi si Zeus ini naksir sama istri dewa yang lain. Akhirnya dia goda istri itu, selingkuhi, dan lahirlah anak zina si Hercules. Dan Tuhannya berzina apalagi. Wa na'udzubillah min dzalik ya. Kalau kita perhatikan selain Islam rata-rata Tuhan-Tuhannya itu pasti berapa? Banyak. Makanya salah satu tujuan Islam itu dari akidah. Yang kedua apa? Dari hukum. Ya, hukum-hukum ini maksudnya apa? Halal dan haram. Ini halal, ini haram, sudah dijelaskan oleh agama Islam. Yang ketiga tentang manhaj. Manhaj itu cara beragama. Ya, kita cara beragamanya menurut pendapat siapa? Ya, kalau kita salafus soleh, harus manhajnya itu ada SOP-nya, harus ada standarisasinya. Kenapa? Kalau manhaj kita beragama nggak ada standarisasi, saya yakin bakal ribut terus. Sering terjadi apa? Hilaf. Makanya perbedaan itu bukan rahmat, tapi apa? Azab. Coba bapak, ibu di rumahnya ribut mulu sama istrinya, beda pendapat mulu. Bisa mau sekolah, istrinya pengen sekolah ini. Hukum, manhaj, dan akhlak itu adalah 4 poin utama syariat agama Islam. Sehingga kalau ada orang dari 4 poin ini dia berusaha menambahkan dan mengurangi, maka dia telah melakukan perbuatan bid'ah, menambah-nambah atau mengurangi agama. Contohnya dalam masalah akhlak, termasuk perbuatan bid'ahnya apa? Dia kan walaupun dia kafir tapi dia baik. Ada nggak sering pendapat kayak gitu? Daripada tuh banyak orang Islam ngakunya aja pakai jilbab, tapi akhlaknya jelek banget. Nah, sering nggak dapat sifat kayak gitu? Atau mungkin ada yang mengatakan percuma jadi ikhwan, tapi utang nggak pernah dibayar. Jadi yang disalahkan apa? Manhajnya. Itu kalau ada orang kayak gitu bukan salah manhajnya, tapi apa individu. Bisa saja dia memang udah kenal sunnah, tapi belum belajar dengan tekun, sehingga dia apa? Mengenal sunnah hanya dari segi pakaian, sehingga apa? Mungkin adabnya jadi kurang
Baik, jangan salahkan yang dia pelajari, tapi salahkan apa? Individu. Ya, salah satu kisah yang sangat menarik tentang kesempurnaan Islam itu benar-benar sempurna akidah adalah kisah dari seorang sahabat namanya Robi bin Amir. Salah seorang sahabat yang dulu diutus oleh Umar untuk menjelaskan tentang Islam kepada Rustum, panglima besar Persia. Jadi ketika perang Qadisiyah itu Umar si Rustum, kaisar si Rustum itu pemimpin perangnya Persia, Iran sekarang, penasaran dengan Islam. Dia minta, coba jelaskan kepada saya Islam itu apa sih? Kata si Rustum ini, dia penasaran. Ketika detik-detik umat Islam menaklukkan Persia. Maka Ribi bin Amir dengan wibawa, dengan pakaian sederhana, dia masuk ke istana orang Persia yang penuh dengan perhiasan dan emas permata. Dia diam aja bawa kudanya, masuk ke dalam, orang-orang ngelototin, sombong banget bahasa kita. Tapi dengan PD-nya berjalan dengan kudanya masuk ke dalam dan mengotori perhiasan Raja Persia. Tapi ajibnya orang Persia nggak berani melukai si Ribi bin Amir ini. Kita lihat zaman dulu sahabat itu pun berani, cuek aja, selama dalam benar ngapain takut. Akhirnya si Rustum bertanya kepada Ribi bin Amir, kenapa ente, bahasa kita, kamu dengan kaum kamu ingin menyerang kami, negeri Persia? Dengan PD-nya, dengan penuh wibawanya, siapa tadi? Robi bin Amir berkata, dan kata lagi Rustum bertanya lagi, siapa yang utus kamu untuk datang ke negeri kami? Akhirnya si Robi menjawab, sungguh kami ini diutus oleh Allah. Langsung dengan tegas mengatakan, ya, saya ini diutus oleh Allah untuk apa? Untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan sesama makhluk. Ya. Jadi kalau orang tidak masuk Islam, pasti dia akan menyembah makhluk, baik makhluk yang hidup maupun makhluk yang mati. Kita lihat sendiri, baik makhluk yang berakal maupun makhluk yang punya akal. Kita lihat sendiri kan di luar sana, yang orang-orang non-Islam, bahkan sampai makhluk yang nggak punya akal mereka bahkan mereka lebih memuliakan makhluk yang nggak punya akal dibandingkan manusia yang berakal. Ya contohnya kayak negeri yang di sana, bagaimana seekor sapi lebih berharga dibandingkan manusia. Bahkan tikus pun dijadikan Tuhan. Yang kita jijik sekali lihat tikus-tikus got, di sana malah jadikan Tuhan. Sapi yang mesti enak dibikin rendang, dibikin gulai, malah disembah. Kotoran sapi mestinya buat nyuburin tanaman, malah dijadikan masker di tubuhnya sebagai bahan berkah ngalap bahasa mereka. Makanya kan orang itu, saya pernah dapat nih, kayak di Saudi kan orang India banyak tuh. Ya di Saudi kan akhirnya ada pernah cerita, ada orang India tuh sama orang Indonesia di Saudi. Orang Indonesia kan makanan paling enak apa? Rendang. Nah, di Indonesia ini nawarin rendang, nggak kasih tahu dulu sapi, dia makan. Enak ini apaan nih? Itu sapi. Ini Tuhan saya kok dimakan. Tapi dia pas kaget, yang bilang ya enak nih. Yang bilang teman-teman saya makan ini. Bahkan saya pernah khotbah di daerah kawasan MM, pabrik besi, itu yang punya orang India pabriknya. Maka kata DKM-nya, Idul Adha kami dilarang korban di sini. Idul Adha nggak boleh korban di lingkungan pabrik. Kenapa? Tuhannya disembelih. Makanya kalau di India itu umat Islam juga banyak, kurang lebih 100 juta jiwa. Ya, tapi kan nggak sebanding umat, kan India jumlahnya hampir 2 miliar ya. Umat Islam paling banyak cuma 100 sampai 200 juta. Kalau di Indonesia sama sebenarnya. Tapi jadi Allah yang telah mengeluarkan kami untuk mengeluarkan mengutus kami untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan sesama makhluk, menuju menyembah siapa? Tuhannya makhluk. Ya, jadi tujuan kami menyerang kalian maknanya apa? Agar manusia tidak lagi menyembah manusia atau menyembah makhluk, menuju menyembah Allah semata. Ya, karena orang Majusi siapa makhluk yang ia sembah? Api. Ya, di Majusi itu menyembah api. Terus
dari jeleknya agama-agama selain Islam menuju keadilan agama Islam. Yang terbukti selain agama Islam itu agama itu tidak akan pernah adil. Ya, kita lihat India lagi. India itu mengenal sistem apa? Iya, kasta itu adil nggak? Kagak adil. Kasta terendah misalnya kalau bapak-bapak lihat YouTube ada namanya Dalalit. Ini kasta terhina dalam agama India, bahkan lebih hina dibandingkan seekor binatang katanya. Itu kasta terendah boleh nggak masuk ke rumah kasta tertinggi? Jangan masuk rumah, megang kulitnya aja haram. Bisa kasta tertinggi nggak boleh disentuh oleh kasta terendah. Bahkan di sana kasta-kasta terendah itu tugasnya ngapain? Ngambil kotoran orang-orang kasta tertinggi, ketidakadilan mereka. Tapi dalam Islam apa? Mau hitam, mau budak, mau orang kaya, semuanya sama di sisi Allah. Cuma apa yang membedakan? Ketakwa. Jadi kita lihat ada Islam bisa kelihatan dari sholat. Apakah di depan sholat ini buat Pak Bupati, buat Gubernur, Presiden, ada nggak? Nggak ada. Siapa saja yang di depan duluan dia berhak di sholat terdepan. Atau jadi imam, ada nggak dibedakan? Yang jadi imam ini harus kayak gini. Selama dia menghafal Al-Quran, hafalannya bagus, mungkin mau dia hitam, mau dia jelek, mau dia budak, dia berada di depan. Kita lihat kan bisa bagaimana seorang Bilal, budak hamba sahaya, sendalnya saja duluan masuk surga. Bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab dan bangsawan-bangsawanku malah Allah masukkan ke dalam neraka yang paling dalam. Kemudian wa minad dhiqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Kami mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia menuju dunia yang luas dan akhirat yang luas. Dan terbukti, saya tanya, tujuan Islam adalah mengeluarkan manusia dari kesempitan dunia menuju keluasan dunia dan akhirat. Maknanya apa? Bapak rasakan sendiri. Sebelum mengenal sunnah dan sesudah mengenal sunnah. Kalau sebelum mengenal sunnah ketika diberikan ujian hidup, gimana rasanya? Bahkan ada mungkin gak kepikiran main bunuh diri. Udah berat banget beban itu. Tapi ketika alhamdulillah kita sudah mengenal sunnah, ketika kita diberi ujian, gimana rasanya? Ya kita yakin apa? Mendung tidak selamanya hujan. Kita yakin mendung pasti bakal matahari kembali bersinar. Kita yakin malam tidak akan selama-lamanya. Pasti di tengah kegelapan malam bakal datang cahaya fajar. Nah itu buktinya. Jadi Islam itu akan mengeluarkan kita dari sempitnya dunia, sempitnya beban hidup. Sehingga kalau kita sudah paham Islam dengan seutuhnya, apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, kita akan apa? Insya Allah dengan mudah akan bisa melaluinya. Kita akan tegar dalam menghadapinya. Seperti kita lagi berlayar di lautan. Apakah ombak dan badai selama-lamanya terus ada? Terus nggak ombak dan badai? Paling banter ombak badai hanya sebentar. Ketenangan air laut itu banyakkan ketenangan air laut apa dentuman ombak? Ya, ketenangan air laut. Makanya kalau kita lihat di Al-Quran, ketika Allah katakan kata nikmat, Allah sandarkan kepada dirinya. Wa in ta'uddu nikmatallah. Tapi ketika Allah jelaskan kata ujian hidup, Allah katakan dengan lafaz apa? Walanabluwannakum bisyai'in. Syai'in itu artinya apa? Sedikit. Nah, itulah bukti menjelaskan bagaimana dengan Islamlah yang akan meringankan beban hidup kita. Makanya jangan percaya dengan apa tuh, yang berita tabel-tabel negeri-negeri yang paling bahagia. Kalau kita lihat di 10 negeri terbahagia dunia, kebanyakan negeri-negeri kufar itu bohong. Kalau dijelaskan negeri-negeri miskin, negeri-negeri sengsara, dijelaskan negeri-negeri Islam, katanya kayak Indonesia, Bangladesh, Afghanistan. Jangan percaya. Buktinya apa? Kayak di negeri-negeri kayak Denmark, kata mereka negeri paling bahagia kan. Negeri Finlandia, Norwegia, itu ternyata banyak sisi yang kita mungkin nggak akan sanggup di sana Pak. Di sana aja narkoba dibebaskan. Kayak katanya Amerika ya, negeri maju. Di situ kita akan lihat banyak zombie. Ya di YouTube udah banyak. Di mana satu kota di sana kata negeri makmur, orang-orang narkoba sempoyongan tanpa namanya keteraturan lah, tanpa adanya
hukum. Ya, makanya jangan percaya dengan apa tuh berita-berita negeri termaju, negeri paling bahagia. Yang jelas negeri paling bahagia itu apa? Ketika umatnya itu semua masuk dalam agama Islam dan benar-benar mengamalkan agama Islam, walaupun dari segi zahirnya mereka hidupnya miskin, mereka adalah orang paling bahagia. Contohnya siapa? Sahabat. Dia aja sahabat, kiri kanannya diapit oleh dua hegemoni besar dunia, Persia dan Romawi. Bahkan sahabat kita sering lihat, ada nggak sahabat yang kelaparan? Ada nggak ya bajunya cuma punya satu baju? Tapi apa? Kesederhanaan dunia itu tidak membuat mereka apa? Bahkan kesengsaraan dunia membuat mereka hidup sengsara. Tapi apa? Sengsara secara zahir, tapi batinnya mereka bahagia. Jadi kebahagiaan itu dilihat dari apa? Hati. Salah satu buktinya juga kayak di kita aja. Banyak nggak orang bisa tidur lelap di emperan toko? Tapi betapa banyak nggak orang pergi ke dokter spesialis jiwa minta apa? Dia bisa tidur, ya itu bukti. Banyak nggak orang keluarga hidup pas-pasan tapi rumah tangganya langgeng? Betapa banyak duitnya ratusan juta, nikah setahun langsung bubar. Nah itu. Jadi kebahagiaan itu dari hati, salah satunya dengan tumbukan Islam dari hati kita. Yang kedua, poinnya adalah barang siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam 4 perkara di atas, akidah, hukum, manhaj, akhlak. Ya, akidah, hukum, manhaj, akhlak. Barang siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam 4 perkara yang di atas, yang tidak pernah dijelaskan oleh Al-Quran maupun Sunnah. Nah, jadi barang siapa yang membuat perkara baru dalam 4 perkara di atas, yang tidak pernah dijelaskan oleh Al-Quran, As-Sunnah maupun para salaf. Nah, sekali lagi, barang siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam 4 perkara yang di atas, dalam masalah akidah, hukum, manhaj, akhlak, yang tidak pernah dijelaskan oleh Al-Quran, Sunnah maupun para salaf, para sahabat, maka secara tidak langsung dia telah mencela Al-Quran, ya, atau dalam bahasanya menistakan Al-Quran. Jadi bentuk penistaan Al-Quran adalah bukan seperti yang kita lihat kemarin sampai rame-rame itu apa ya? Jika dia membuat perkara baru dalam masalah akidah, contohnya apa? Mengatakan Allah. Contohnya dalam masalah akidah sekarang lagi ini nih. Saya pernah baca ketika terjadi gempa tsunami di Aceh, ada yang mengatakan, oh itu tidak mungkin Allah yang melakukan hal tersebut, itu bukan dari Allah. Boleh nggak? Ya, kita tetap percaya kebaikan itu semuanya dari Allah, dan keburukan kita tetap percaya menciptakan siapa? Allah. Karena Allah katakan di surah Al-Falaq, min syarri ma, dari keburukan yang Allah ciptakan. Jadi mengatakan bisa ada bencana alam itu bukan dari Allah, itu sama saja dia telah berbuat bid'ah, sama saja dia telah mencela Al-Quran. Karena Allah turunkan bencana alam itu ada hikmahnya. Kenapa? Agar manusianya ada. Atau juga ada keburukan, ada pembunuhan, perampokan dan semisalnya. Itu sebenarnya dari Allah ciptakan juga nggak? Iya, kenapa? Dengan adanya iblis juga terjadi atas takdir Allah. Tapi kita harus pahami, walaupun keburukan itu Allah ciptakan, tapi tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah. Kenapa? Allah ciptakan keburukan, tujuannya untuk apa? Ada hikmah yang tidak kita ketahui. Terkadang kita ketahui, terkadang tidak kita ketahui. Tapi kita yakin semua takdir Allah, baik itu berupa takdir yang baik maupun yang buruk, pasti ada kebaikan yang keluar dari hal tersebut. Contohnya kayak kisah Nabi Adam yang dikeluarkan Allah dari apa? Surga. Menurut kacamata kita itu kejelekan enggak? Ya jelek itu. Kenapa? Adam ikut apa? Terpengaruh oleh bisikan iblis. Itu kejelekan enggak? Tapi lihat, dari kejelekan itu menghasilkan suatu kebaikan apa? Adanya ibadah tobat. Coba misalnya qadarullah, tidak Allah takdirkan Adam itu keluar dari surga, ada tobat enggak? Atau Allah takdirkan tidak ciptakan iblis, ada tobat enggak? Nah, makanya saya pernah baca Ibnu Qayyim ketika menjelaskan itu,
ketika iblis berbahagia dengan apa? Keluarnya Adam dari surga. Ketika itu kebahagiaan iblis langsung berubah menjadi kesedihan apa? Tiba-tiba muncul ibadah yang baru. Ya, jadi Bapak jangan pernah melihat di luar sana misalnya, ya Allah kayak di Palestina umat Islam dibantai oleh Yahudi. Seakan-akan jangan sampai kita datang iblis, datang setan apa? Terkadang setan akan menyusahkan kita. Kalau memang Islam itu benar, kenapa orang Islam dibantai? Kita yakin pasti ada hikmah yang tidak kita ketahui saat ini. Karena hikmah Allah terkadang nanti baru kita ketahui, imam sekarang atau waktu-waktu yang akan datang. Hanya Allah semata yang tahu hal tersebut. Ya, contohnya dalam masalah hukum, kita untuk bid'ahnya tadi, misalnya yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal. Dalam masalah manhaj, nah tadi apa? Dia pengen beragama dengan logika. Dalam masalah akhlak tadi apa? Menganggap kebaikan itu hanya sekedar hablum minan nas, sesama manusia baik, tapi melupakan kebaikan itu juga harus diberikan kepada Allah. Sehingga dengan pemahaman ini mengatakan semua agama sama. Yang kedua apa? Yang ketiga ya, termasuk nikmat Allah yang paling besar kepada orang-orang yang beriman adalah Allah menyempurnakan Islam. Nah, salah satu bentuk kenikmatan Allah yang paling besar bagi orang beriman adalah Allah sempurnakan agama Islam. Dan Allah berikan Al-Quran yang penuh dengan kesempurnaan. Jadi jika Bapak masih agama Islam, masih megang Al-Quran, masih baca Al-Quran, berarti Bapak telah mendapatkan nikmat yang paling besar. Makanya kalau ada yang lagi suntuk, lagi malu, sedih jiwanya, ingatlah perkataan Umar bin Khattab ketika dia bawakan surat Yunus. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Kata Umar apa dalam surat ini? Qul, katakan wahai Muhammad, Allah berkata surat Yunus, bi fadlillah, dengan karunia dan rahmat Allah maka berbahagialah. Itu lebih baik dibandingkan harta yang manusia kumpulkan. Kata Umar apa? Bi fadlillah adalah Islam, rahmat Allah adalah Al-Quran. Sehingga apa? Jika kita masih ada Al-Quran, masih memeluk Islam, maka hendaknya kita berbahagia. Walaupun dalam kehidupan dunia kita masih mendapatkan kekurangan. Ya, enggak kita pungkiri juga, terkadang adanya harta membuat kita bahagia. Ya, terkadang dengan adanya harta bapak-bapak bisa tenang karena ibu-ibunya kagak ngomel ya. Karena terkadang lagi kantong tipis, maka kantong kosong, walaupun udah ngaji sekalipun tetap itu muka cemberut akan mendatangi bapak ya. Tapi kita harus pahami juga, tidak selamanya hidup itu kantong kita selalu tebal. Maka dari ayat itu kita pahami apa? Kalau memang terkadang kantong kita lagi tipis, kita jangan sedih. Kenapa? Karena misalnya kita tetap berbahagia. Kenapa? Karena kita masih memeluk Islam, Al-Quran masih kita baca dan kita amalkan. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak boleh menisbatkan. Nah, menisbatkan itu apa? Menyandarkan perkara-perkara baru dalam beragama atau bid'ah ke dalam agama Islam. Nah, jadi tidak boleh menisbatkan perkara-perkara baru dalam agama, misalnya bid'ah, ke dalam agama Islam. Walaupun manusia menisbatkannya ke hal tersebut. Contohnya, ada musik religi, ada nggak? Iya, ada musik Islami, ada sinetron religi, ziarah religi. Iya, itu kita lihat, itu perkara-perkara tidak ada sekali sangkut pautnya dengan agama Islam. Nggak boleh kita menisbatkan hal-hal tersebut. Karena apa? Islam sudah berlepas diri hal tersebut. Walaupun manusia menisbatkan, mengatakan ini dari Islam, ya novel Islami apalagi. Pokoknya zaman sekarang kalau ada embel-embel Islami semuanya menjadi boleh ya, model Islami ya, artis Islami seterusnya, nggak ada. Jadi perkara-perkara baru dalam agama tidak boleh kita nisbatkan ke dalam agama Islam,
walaupun banyak manusia yang menisbatkan hal tersebut. Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ayat yang pertama dari kitab Fadlul Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, semoga dengan kita mempelajari ini kita semakin kuat keimanan kita di tengah zaman sekarang gempuran syubhat dan syahwat. Kita tidak bisa menghindarinya. Kenapa? Kita megang. Ya, makanya dulu saya pernah baca tentang hadis Nabi tentang akhir zaman itu seperti memegang bara api ya. Sampai Nabi katakan dapat pahala perpisahan. Bukan berarti kita sama seperti sahabat ya Pak. Begitu besarnya dahsyat ujian dan fitnah zaman itu, kita beribadah sama seperti ibadah 10 sahabat. Sekarang saya baru ngehnya apa? Mungkin dulu sahabat bisa menghindari ya, misalnya dia bisa menjauh dari wanita-wanita yang mengumbar aurat. Kalau sekarang kita gimana? Gimana mau jauh lah, kita mau buka HP, pasang aplikasi, langsung di depan mata. Naik kendaraan, mau awas di depan mata banyak billboard yang pakaian tidak. Nah itu ya, berarti zaman sekarang kalau kita bisa khusyuk, benar kata Nabi, dapat pahala seperti pahala 10 sahabat. Bukan berarti kita seperti sahabat, tapi menandakan apa? Betapa besarnya syubhat dan syahwat yang mendatangi kita. Kita tidak mendatangi, tapi dia datang dengan sendirinya. Sehingga benar-benar zaman sekarang kalau ada orang bisa sholat dengan khusyuk, maka dia benar-benar begitu hebat ya. Kalau dulu sahabat bisa sholat khusyuk wajar, karena sarana-sarana maksiat tidak begitu gampang didapatkan. Sekarang begitu mudah, kita keluar masjid sudah semuanya mendatangi, bahkan di dalam masjid pun bisa kita akses. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sebelum saya tutup ada pertanyaan? Kitab Fadlul Islam tentang kesempurnaan agama Islam. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.